Ya, pada video kali ini kita akan coba masuk dengan akun santri atau siswa. Kita akan lihat seperti apa fitur-fitur atau menu-menu pada dashboard santri atau siswa ya Pak untuk ke aplikasi SIMB ini. Kita coba saja login ya. Nah, ini. Jadi pada tampilan dashboard untuk siswa atau santri sini ada banyak menu ya. Di sini ada profilnya, tarif harian, kesantrian, kegiatan belajar, nilai mata pelajaran, nilai ekskul, daftar rapot, tes berbasis komputer, dompet siswa. Ya, jadi untuk data-data yang pada ini nanti kita lihat, nah itu berasal pada input-inputan oleh para guru, para staf pesantren, misalnya staf pembayaran, kantin ataupun laundry ya. Baik, untuk menu pertama ini ada profil ya, profil santri ini. Yang di sini ada foto, kemudian di sini ada datanya. Ya, untuk data ini nanti kita bisa sesuaikan sesuai dengan masing-masing dari permintaan dari pesantren yang akan menggunakan aplikasi SIMB. Nah, kemudian tahfiz harian. Ya, tahfiz harian ini sebelumnya kita sudah coba menjelaskan bagaimana penggunaan penginputan data tahfiz ini oleh para guru-guru tahfiz. Nah, ini tampilan di santrinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada tabel ya, tabel tanggal inputnya, kemudian surat awalnya, surat akhirnya, interval ayatnya ya, kemudian jumlah halamannya, keterangannya apa ya. Nah, nanti ini tabelnya kalau banyak dia bisa ada next page-nya ya, dan lanjut dan sebagainya. Kemudian ada juga grafiknya, jadi selain tabel kita tampilkan grafik ya, grafik pencapaian atau grafik perkembangan hafalan dari santri ya. Kemudian di sini ada total hafalan yang sudah didapat selama ini ya, selama dia menghafal, dan di sini juga ada nama pengajar tahfiz yang terbarunya siapa itu. Kemudian kita ke menu kesantrian ya. Di menu kesantrian ini tentunya adalah data-data yang perlu dilihat oleh santri maupun wali santri terkait dengan kehidupan sehari-hari ya, terutama soft skill santri di pesantren. Nah, di sini ada pelanggaran ya, biasanya kalau di pesantren ada aturan-aturan tersendiri ya yang terkait dengan pelanggaran. Apakah itu pelanggarannya ringan, sedang atau berat. Ya, di sini ada count-nya, ada hitungannya berapa kali dia melanggar atau melakukan pelanggaran ringan, melakukan pelanggaran sedang, dan melakukan pelanggaran berat. Nah, kemudian untuk soft skill ini dibagi 3 ya. Nah, untuk kontennya nanti diserahkan tergantung dari masing-masing pesantren ya. Ini contohnya ini di salah satu pesantren menggunakan seperti ini. Ada kecakapan personal, kecakapan sosial, kemudian kecakapan vokasi. Ya, kecakapan personal itu kemandirian, kebersihan, kedisiplinan, dan budi pekerti. Ini ada nilainya berdasarkan huruf atau predikatnya. Kemudian ada deskripsi, ada penjelasan yang menjelaskan tentang kecakapan personal tersebut ya. Kemudian kecakapan sosial itu mencakup tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan. Kemudian kecakapan vokasi terkait dengan olahraga, organisasi, dan bahasa ya. Ini terkait dengan kesantrian atau pengasuhan. Kemudian di menu kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini KBM ya. Nah, kegiatan belajar ini dia di sini ada tabel ya yang menjelaskan tanggal berapa, kemudian mata pelajaran apa, materinya apa, kehadiran, keterangan. Misalnya di tanggal 21 Oktober 2023 mata pelajarannya tajwid ya. Materi pelajarannya adalah sifat huruf, jar dan hams ya. Keterangannya dia hadir ya. Begitu seterusnya. Dari sini bisa kita lanjut. Jadi orang tua siswa atau orang tua santri dan santri juga dia bisa melihat kehadiran dia pada pelajaran apa di tanggal berapa. Nah,
Kemudian ada juga menu nilai mata pelajaran, ya. Nilai mata pelajaran. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya tanggal 6 Januari ya tahun 2024. Di semester 2 kelas 7 ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, tugasnya vocabulary, jenis nilainya tugas. Nah, nilainya dia 80. Ya, bisa lihat nilainya setiap siswa atau santri, dia bisa lihat sendiri berapa nilai dia, pelajaran apa dan sebagainya. Nah, di sini juga ada filter untuk tahun pelajaran ya. Kalau misalnya dia di sini di tahun pelajaran 23-24, dia bisa juga melihat history nilai dia di tahun 2022 atau 2023. Ya, ini pilihan semesternya ya. Ini juga bisa diklik, kita klik lanjut ya, untuk melihat data-data sebelumnya. Nah, kemudian ada juga nilai ekskul nih. Nilai ekskul ini seperti yang diinput oleh guru ekskul masing-masing, maka nilainya akan tampil di sini. Yang misalnya di sini tanggal 10 Januari 2025, tahunnya misalnya 2004 ya, semester 1 kelas 7, nama ekskul pramuka ya, nilai ekskulnya 75. Oke. Nah, ini keterangan apa namanya guru ekskulnya adalah ini nama ustadznya, nama guru ekskulnya siapa gitu. Ini kemudian ada daftar rapor. Nah, ini daftar rapor adalah daftar rapor yang diupload oleh wali kelas. Jadi kalau misalnya kita klik misalnya download rapor pesantrennya, ya otomatis dia akan terdownload ya, seperti itu. Ada kategori atau pemilihan berdasarkan tahun pelajaran, semester berapa ya, bisa di-download. Nah, kemudian ada juga tes berbasis komputer. Ini biasanya pesantren-pesantrennya di mana dia penilaiannya menggunakan ujian ataupun penilaiannya menggunakan komputer ya. Misalnya mungkin santrinya boleh membawa laptop atau handphone, atau mungkin disediakan laptop ataupun komputer yang harus digunakan ketika ujian. Maka dia bisa menggunakan fitur tes berbasis komputer ya, atau CBT. Nah, nanti soal ini ya, kalau misalnya guru sudah membuat soal, maka dia akan langsung tampil di sini. Ya, ini contoh saja. Kalau misalnya kita coba klik mulai tes, nah ini ada CBT seperti ini. Ya, jadi ini ada soalnya ya. Ketika ada soal kita klik, kemudian kita klik jawab ya. Kalau ada soal yang dia buttonnya tidak bisa diklik, itu artinya sudah dijawab. Sekali dia jawab satu soal, maka tidak bisa diulangi. Nah, nanti sistem ini fleksibel ya, tergantung dari keinginan dari sekolah atau pesantren ya, sistemnya bersama seperti apa. Apakah siswa atau santri boleh mengklik jawaban ya berkali-kali untuk soal, nanti bisa kita setting ya. Ini contohnya. Oke, di sini juga ada penomoran ya. Di sini nomor soalnya, kita bisa klik lanjut atau langsung klik nomor ini ya, penomoran. Nah, kalau sudah sampai di nomor akhir, kita bisa klik selesai ya, klik selesai. Nah, kalau misalnya siswa tersebut belum menyelesaikan, nanti terhitung jumlah soal yang sudah terekam di data itu berapa, maka dia kalau misalnya belum semua, dia tidak bisa klik lanjut untuk penilaian. Tapi kalau sudah semua dikerjakan, dia bisa klik lanjut untuk penilaian, dan nilai nanti otomatis akan tampil ya, karena ini pilihan ganda yang tidak perlu dikoreksi manual secara manual, atau tidak perlu dikoreksi secara manual oleh guru yang bersangkutan ya. Kemudian juga ini ada daftar nilai. Nah, daftar nilai ini adalah daftar, nah di sini masih kosong ya. Nanti kalau misalnya si santri atau siswanya sudah mengerjakan soal CBT-nya, maka nilai otomatis akan muncul di sini. Itu. Mungkin tadi kita perlu kita coba ya. Kita perlu coba di sini. Ini sudah terjawab. Nomor 2 sudah terjawab. Jadi kita lanjut ke nomor 3. Ini kita asal jawab saja ya.
coba sampai selesai sampai tanggal 20. Nah, ini soal kalau yang sudah terjawab dia akan berubah warna jadi merah ya. Ini topik selesai. Nah, ini maaf Anda belum menyelesaikan semua soal. Nah, berarti di sini ternyata warna 5 sepertinya belum terjawab nih. Ya, kita coba jawab lagi. Nah, sekarang coba kita klik selesai ya. Anda yang melakukan selesai ini, jika Anda menekan tombol OK, maka tes Anda akan langsung dinyalakan OK. Nah, di sini ada hasil penilaiannya, namanya siapa, jawaban, kunci jawabannya, perhitungan nilainya, nilai akhirnya berapa. Oke. Lalu kita klik kembali. Nah, sekarang kita lihat di daftar nilainya. Nah, saya daftar nilainya, judul tesnya, mata pelajarannya, ini link soal ya. Setiap soal nanti punya kode link yang berbeda-beda. Kemudian kelasnya dan nilainya berapa. Jadi ini untuk nilai CBT-nya. Kemudian ke menu dompet siswa. Ini dompet siswa terkait dengan aktivitas keuangan siswa atau santri ya. Nah, misalnya dia ditransfer dari orang tuanya, nanti ada sini transfer masuknya, dia jajan di e-kantin atau e-store, nanti ada histori belanjanya, histori pengeluaran dia juga seperti apa. Ya. Kita coba buka transfer masuk. Nah, di sini ada tanggal, kemudian kelas berapa, jumlah transfernya berapa. Ya, misalnya si Alvin ini dia tanggal 4 September ya, dia mendapatkan jumlah transfer 23.000 ya, 20 September 200.000. Nah, untuk saldo totalnya ini 522.042. Kemudian untuk filter tanggal awal tanggal akhirnya, history transfernya bisa kita filter di sini, tanggal awal tanggal akhir berapa, kita bisa detek, bisa kita lihat. Nah, kemudian ada histori belanjanya dia, histori belanja dia di kantin ya. Di sini tanggal 11 November ya, dia belanja misalnya pisang goreng, roti alpa, coklat bandeng, total belanjanya 14.000. Nanti ada historinya dia kapan dia belanja ya. Untuk melihat filter berdasarkan tanggal juga bisa juga, tanggal awal sampai tanggal akhir berapa, nanti ditampilkan histori belanja dia di kantin. Kemudian histori pengeluaran ya. Histori pengeluaran ini ya, di luar dia jajan di kantin ya. Kalau histori belanja itu kan dia ketika jajan di kantin, histori dia tanpa menggunakan uang, nanti otomatis ketika dia belanja di kantin maka saldo uangnya dia ya, saldo di dompetnya dia akan berkurang. Nah, kalau untuk pengeluaran tunai ini, histori pengeluaran, jadi dia mengambil sistem bukan jajan di kantin, jadi bisa mengambil uang misalnya ke bagian keuangan ya, atau ke bagian pesantren. Nah, nanti didata berapa uang yang diambil ya. Misalnya di sini contohnya pada tanggal 7 Oktober 2024 ya, dia memerlukan uang, menarik uang 100.000 tujuannya untuk pulang, jadi mengambil uang secara cash ya. Nah, di sini, atau misalnya di sini tanggal 2 Oktober ya, di sini penjajannya untuk jajan di luar pesantren ya. Ini ada keterangannya. Nah, filter ini juga ya, filter tanggal juga sini bisa kita terapkan ya, kalau tanggal akhir. Ya, kurang lebih seperti itu untuk dashboard dari aplikasi ini untuk ke santri atau santri.
Insya Allah nanti akan datang tambah artikel berikutnya. Baik, terima kasih.